Selamat datang di podcast Melepaskan Kekuatan PR Kontemporer. Saya Melanie Charel dan pada podcast kali ini, sesuai topiknya ya, memang agak berat sedikit. Tetapi pastinya topik ini akan membantu kamu dalam mendalami pengetahuan PR. Biar gak ketinggalan, kamu bisa follow akun ini dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Dunia PR terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan juga perubahan sosial. Untuk menghadapi tantangan dan peluang baru, PR harus mampu beradaptasi dengan cepat. Di episode kali ini kita akan bahas 3 elemen kunci utama. Yang pertama adalah memperkuat dan merangkul keragaman, memanfaatkan teknologi pemasaran, dan yang terakhir seni bercerita. Pertama-tama, mari nih kita bahas dulu tentang pentingnya merangkul keragaman dalam PR kontemporer. Masyarakat kita tuh semakin beragam secara budaya, gender, ataupun latar belakang. Dalam membangun hubungan dengan publik, PR ini harus memahami, menghormati, dan juga mewakili keberagaman ini. Dalam beberapa tahun terakhir, industri PR ini telah menyaksikan pergeseran fokus yang signifikan dalam merangkul keragaman yang pasti ada di Indonesia. Dengan masyarakat multikultural dan juga kehadiran global yang terus berkembang, sudah menjadi keharusan bagi para profesional PR untuk beradaptasi dan juga memahami pentingnya keberagaman dalam pekerjaan mereka. Jadi, mari kita telusuri mengapa merangkul keberagaman itu penting dan bagaimana hal tersebut dapat bermanfaat bagi praktik PR kontemporer di Indonesia. Keberagaman itu sendiri dalam PR ini berarti mengakui dan juga merayakan perbedaan yang ada di antara orang-orang dalam ras, etnis, gender, usia, agama, ataupun yang lainnya. Ini lebih dari sekedar toleransi. Ini adalah sekedar aktif mempromosikan inklusivitas dan juga menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai dan juga dihormati. Alasan pertama mengapa merangkul keberagaman sangat penting dalam PR kontemporer adalah karena hal ini mencerminkan realitas masyarakat kita. Indonesia sendiri adalah negara yang kaya akan budaya, bahasa, dan juga tradisi. Dengan merangkul keberagaman, para profesional PR dapat memahami target audiens mereka dan juga mereka ini dapat menyesuaikan pesan dengan tepat dan juga menghindari kesalahpahaman budaya ataupun salah tafsir. Keberagaman juga menumbuhkan kreativitas dan juga inovasi. Ketika tim terdiri dari individu dengan latar belakang yang perspektif berbeda, maka akan menghasilkan ide dan solusi yang lebih luas. Kampanye PR yang merangkul keragaman dalam proses kreatif mereka lebih mungkin untuk beresonansi dengan audiens yang beragam dan juga menghasilkan hasil yang lebih positif. Lebih jauh laginya, dengan merangkul keragaman akan meningkatkan kredibilitas dan keaslian upaya PR. Di dunia di mana konsumen semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas, organisasi-organisasi yang menampilkan keragaman dalam strategi PR mereka dibarang lebih dapat dipercaya dan asli. Dengan halnya merefleksikan keragaman dan pemangku kepentingan mereka, para profesional PR dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan membangun reputasi yang positif. Salah satu contoh kasus di Indonesia yang menunjukkan pentingnya merangkul keberagaman dalam PR kontemporer adalah kampanye Unity in Diversity yang diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019. Nah, dalam kampanye ini, PR kontemporer bertujuan untuk mempromosikan kembali Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang kaya akan budaya dan keragaman. Mereka ini menyadari pentingnya memahami dan menghargai perbedaan budaya, bahasa, dan tradisi di Indonesia untuk dapat mengkomunikasikan pesan yang tepat kepada audiens dalam dan di luar negeri. Dalam rangkaian kampanye ini, PR kontemporer menggunakan pendekatan yang inklusif dan memperlihatkan keragaman Indonesia dengan menggandeng berbagai komunitas dan kelompok etnis di berbagai daerah. Dan mereka ini juga bekerja sama dengan influencer lokal yang mewakili budaya dan tradisi masing-masing untuk mempromosikan keindahan, keramahan, dan juga keragaman dalam Indonesia. Selain itu, dalam kampanye ini, PR kontemporer juga menciptakan konten yang menghargai keragaman budaya, seperti video perjalanan yang menampilkan berbagai destinasi dan acara budaya, dan juga banyak sekali artikel yang membahas keunikan budaya dari setiap daerah di Indonesia. Melalui kampanye ini, Unity in Diversity, PR kontemporer berhasil menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman budaya di Indonesia dan juga dapat mempromosikan nilai-nilai inklusivitas,
keramahan, dan saling menghormati antar budaya. Kampanye ini pun berhasil menarik perhatian dan mendapatkan apresiasi dari audiens dalam dan luar negeri dan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal Ika atau persatuan dalam keragaman. Contoh ini menunjukkan betapa pentingnya merangkul keragaman dalam PR kontemporer di Indonesia, dan karena hal ini juga mencerminkan realitas masyarakat yang beragam. Dengan memahami dan menghargai perbedaan budaya, PR kontemporer dapat menciptakan pesan yang lebih efektif, menghindari kesalahpahaman budaya, dan juga membangun hubungan yang kuat dengan berbagai kelompok audiens di Indonesia. Mengatasi tantangan dalam merangkul keragaman membutuhkan pendekatan proaktif pastinya. Para profesional humas harus mengambil langkah-langkah yang mendorong industri lebih inklusif. Di antaranya, berinvestasi dalam program pelatihan keragaman dan inklusi untuk meningkatkan pemahaman dan kepekaan di antara para praktisi PR. Ini akan memungkinkan mereka menavigasi suasana budaya dan juga nuansa secara efektif. Berikutnya, secara aktif berusaha mempekerjakan individu dari berbagai latar belakang, memastikan berbagai perspektif dalam tim. Ini mengambil dorongan kesempatan yang sama untuk semua kandidat pastinya, dan juga memprioritaskan keragaman dalam proses perekrutan. Libatkan diri dalam berbagai komunitas, organisasi, dan influencer pastinya sangat penting untuk mendapatkan wawasan dan membangun koneksi yang bermakna. Kolaborasi ini akan memungkinkan para profesional PR untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan juga menciptakan kampanye yang berdampak. Nah, tadi kita sudah membahas tentang merangkul keberagaman, dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana teknologi pemasaran dapat dimanfaatkan oleh PR kontemporer. Kemajuan teknologi sendiri telah mengubah landscape komunikasi dan juga memberikan PR dengan alat yang lebih kuat untuk mencapai tujuan mereka. Platform media sosial, alat analitik, dan juga pemasaran berbasis data telah membuka peluang baru dalam membangun hubungan dengan publik, mengukur dampak kampanye, dan juga menjangkau audiens secara lebih efektif. Yang pertama, adanya platform media sosial. Dalam era digital ini, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Nah, PR kontemporer ini dapat memanfaatkan platform-platform untuk membangun hubungannya lebih kuat dengan publik dan audiens target. Mereka ini dapat membuat konten yang menarik, berbagi informasi terkini, dan juga berinteraksi langsung dengan pengguna melalui komentar dan pesan pribadi. Nah, salah satu contoh kasus di Indonesia yang melibatkan pemanfaatan platform media sosial oleh PR kontemporer yaitu kampanye #SayaPancasila yang diluncurkan pada tahun 2017. Kampanye ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan juga menguatkan semangat Pancasila sebagai ideologi negara yang ada di Indonesia. Melalui platform ini, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, melalui PR kontemporer yang melibatkan masyarakat dalam kampanye ini. Mereka ini membuat konten menarik yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Konten tersebut yakni mencakup video, gambar, dan tulisan yang memotivasi masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai situasi tertentu. PR kontemporer ini juga berinteraksi langsung dengan pengguna melalui komentar dan pesan pribadi. Mereka ini merespon pertanyaan dan juga memberikan penjelasan lebih lanjut dan mengajak individu untuk berdiskusi terbuka tentang makna dan relevansi Pancasila dalam konteks kehidupan modern. Kampanye #SayaPancasila menjadi viral di media sosial dengan banyak pengguna berbagai konten dan menandai teman-teman mereka. Hal ini menciptakan buzz dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Nah, melalui pemanfaatan platform media sosial, PR kontemporer berhasil membangun hubungan yang lebih kuat dengan publik dan audiens dalam target. Mereka ini dapat menyebarkan pesan secara luas dan mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kampanye ini menjadi contoh bagaimana teknologi pemasaran dapat digunakan untuk mencapai tujuan PR. Dalam hal ini, untuk membangun kesadaran dan juga memperkuat identitas nasional Indonesia. Yang kedua, adanya alat analitik dan pemasaran berbasis data. Dalam era digital,
Data ini menjadi sangat berharga. PR kontemporer dapat menggunakan alat analitik untuk mengumpulkan data tentang perilaku pengguna, preferensi, dan tren yang ada di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang audiens mereka, PR dapat merancang kampanye yang lebih efektif dan mengukur dampak kampanye dengan lebih akurat. Data ini juga dapat membantu PR untuk mengidentifikasi peluang baru dalam membangun hubungan dengan publik. Salah satu contoh kampanye atau contoh kasus yang ada di Indonesia yang melibatkan penggunaan alat analitik dan pemasaran berbasis data oleh PR kontemporer, yakni Indonesia Tanpa Asap, yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 yang lalu. Dalam kampanye ini, PR kontemporer menggunakan alat analitik untuk mengumpulkan data tentang perilaku dan juga preferensi pengguna terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Mereka ini menganalisis data dari platform media sosial, Twitter, Instagram, dan Facebook, dan menggunakan alat pemantauan online untuk memahami pandangan dan sentimen masyarakat terkait tingkat permasalahan ini. Berdasarkan data yang diperoleh, PR kontemporer ini merancang kampanye yang tepat dan juga relevan. Mereka ini membuat konten-konten yang edukatif dan memperingatkan tentang bahayanya kebakaran hutan dan juga lahan, dan memberikan informasi tentang langkah-langkah pencegahan, serta mengajak masyarakat untuk terlibat dalam menjaga lingkungan hidup. Konten-konten ini disesuaikan dengan preferensi dan juga kebutuhan audiens target yang diidentifikasi melalui analisis data. Penggunaan alat analitik ini pun digunakan pemasaran dalam berbasis data dalam kampanye Indonesia Tanpa Asap, membantu PR kontemporer dalam merancang kampanye yang lebih tepat sasaran dan efektif. Data yang diperoleh ini pun dapat dianalisis dan juga membantu mereka memahami audiens mereka dengan baik, mengukur dampak kampanye, dan juga mengidentifikasi peluang baru dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan publik terkait isu lingkungan hidup. PR kontemporer juga dapat memanfaatkan influencer marketing. Influencer telah menjadi kekuatan besar dalam dunia pemasaran, terutama di Indonesia. PR ini dapat bekerja sama dengan influencer yang relevan dengan target audiens mereka untuk mempromosikan merek, produk, atau jasa. Melalui influencer, pesan pemasaran dapat disampaikan dengan cara yang lebih autentik dan efektif kepada audiens. Salah satu contoh kasus di Indonesia yang melibatkan pemanfaatan influencers marketing oleh PR kontemporer adalah Pandawara, di mana mereka merupakan salah satu influencer di Indonesia yang terkenal dengan konten-konten seputar kebersihan dan juga lingkungan. Dalam kampanye tersebut, PR kontemporer dapat bekerja sama dengan Pandawara untuk mempromosikan pesan-pesan penting tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi sampah. Pandawara ini dapat menggunakan platform media sosial seperti Instagram maupun TikTok atau YouTube untuk berbagi pengalaman dan juga memberikan edukasi dan menginspirasi pengikutnya untuk terlibat dalam aksi pembersihan sampah. Sebagai influencer sendiri, Pandawara memiliki pengikut yang cukup besar dan terpengaruh dalam signifikan dalam hal kesadaran lingkungan dan juga kebersihan. Konten-konten ini dibuat oleh Pandawara dapat mencakup informasi praktis, tips, ide kreatif, dan cerita inspiratif yang mendorong pengikutnya untuk melakukan tindakan nyata dalam pembersihan sampah. Kerjasama dengan Pandawara dalam kampanye influencer marketing akan membantu meningkatkan visibilitas dan dampak kampanye tersebut. Pengikut Pandawara pun yang terinspirasi dan juga termotivasi untuk melakukan perubahan positif dalam hal kebersihan dan pembersihan sampah dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka masing-masing. Nah, selanjutnya, mari kita bicarakan tentang live streaming dan konten video. Konsumsi konten video dan live streaming semakin meningkat di Indonesia. PR kontemporer ini dapat memanfaatkan teknologi dengan membuat konten video yang menarik dan melakukan siaran langsung, acara, ataupun kegiatan. Melalui platform seperti YouTube, Instagram Live, Facebook, atau Twitter pun, PR dapat berinteraksi dengan audiens secara real-time dan membangun hubungan yang lebih dekat. Salah satu contoh kasus di Indonesia yang melibatkan penggunaan live streaming dan konten video oleh PR kontemporer adalah acara Indonesia Fashion Week yang diadakan setiap tahun oleh Badan Ekonomi Kreatif dan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia.
Dalam acara ini, PR kontemporer menemukan platform live streaming YouTube dan Instagram Live untuk menyiarkan fashion show, diskusi panel, dan acara lainnya secara langsung kepada audiens di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan melalui siaran langsung ini, PR dapat memperluas jangkauan acara dan melibatkan audiens yang tidak dapat hadir secara fisik. PR kontemporer ini juga menciptakan konten video yang menarik dengan Indonesia Fashion Week. Mereka ini dapat membuat video teaser sebelum acara, cuplikan highlight, atau wawancara dengan desainer dan tokoh industri fashion. Dengan memanfaatkan teknologi live streaming dan juga konten video, PR kontemporer dapat berhasil menciptakan pengalaman yang lebih dekat dengan interaktif bagi para audiens. Nah, mereka ini dapat berinteraksi dengan pengguna melalui komentar, menjawab pertanyaan secara langsung, dan mengumpulkan umpan balik secara real-time. Hal ini membantu membangun hubungan yang lebih dekat dan juga memperkuat citra positif acara Indonesia Fashion Week. Pemanfaatan ini pun pemanfaatan live streaming dan juga konten video dalam acara seperti Indonesia Fashion Week, dan juga ini memberikan kesempatan kepada PR kontemporer untuk mencapai audiens yang lebih luas dan terlibat secara aktif dalam kegiatan dan konten yang disajikan. Teknologi ini memberikan cara yang efektif untuk menyampaikan pesan, meningkatkan kehadiran acara, serta membangun hubungan yang kuat dengan para penggemar dan audiens target. Nah, yang terakhir dalam teknologi pemasaran yaitu kita membahas tentang mobile marketing. Dalam era perangkat mobile yang semakin berkembang, PR kontemporer dapat mengoptimalkan teknologi mobile untuk mengirimkan pesan pemasaran yang relevan kepada audiens. Dengan menggunakan aplikasi mobile, pesan teks, atau iklan yang dioptimalkan untuk tampil di dalam perangkat mobile, PR ini dapat mencapai audiens dengan lebih efektif dan memastikan pesan mereka sampai kepada target yang tepat. Salah satu contoh kasus di Indonesia yang melibatkan penggunaan mobile marketing ini adalah kampanye Gojek dalam mempromosikan layanan mereka kepada masyarakat. PR kontemporer Gojek menggunakan strategi mobile marketing dengan mengirimkan notifikasi dalam aplikasi kepada pengguna tentang penawaran, promo khusus, atau update terbaru mengenai Gojek. Mereka ini juga memanfaatkan fitur pesan teks atau SMS untuk mengirimkan informasi dan penawaran kepada pengguna yang telah memberikan persetujuan. Nah, selain itu, Gojek juga menggunakan iklan yang dioptimalkan untuk tampil di perangkat mobile, seperti iklan dalam aplikasi dan iklan yang muncul di situs web yang diakses melalui perangkat mobile. Dalam iklan mereka, PR kontemporer Gojek memastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami, menarik, dan juga relevan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Pemanfaatan mobile marketing oleh Gojek telah membantu mereka mencapai audiens dengan lebih efektif dan juga dapat memastikan pesan mereka sampai pada target yang tepat. Melalui notifikasi dalam aplikasi pesan teks, iklan yang dioptimalkan, Gojek berhasil membangun kesadaran merek, mempromosikan penawaran mereka, dan juga mengajak pengguna untuk terlibat dalam penggunaan layanan mereka. Penggunaan mobile marketing ini juga memungkinkan Gojek untuk berinteraksi langsung dengan pengguna, menerima umpan balik, dan juga meningkatkan pengalaman pengguna melalui penawaran yang disesuaikan dengan preferensi dan lokasi pengguna. Kampanye Gojek ini yang sukses dalam menggunakan mobile marketing menjadi contoh bagaimana PR kontemporer dapat mengoptimalkan teknologi mobile untuk mencapai audiens dengan lebih efektif, meningkatkan kesadaran merek, dan juga memastikan pesan pemasaran sampai pada target yang tepat dalam era perangkat mobile yang semakin berkembang di Indonesia. Nah, namun penting bagi PR untuk memanfaatkan teknologi dengan bijaksana dan etis. Terlalu banyak bergantung pada otomatisasi atau hanya berfokus pada angka dan statistik dapat mengabaikan aspek manusiawi loh. Oleh karena itu, PR kontemporer harus menggabungkan keahlian teknologi dengan pemahaman mendalam tentang manusia dan juga kreativitas dalam merancang kampanye yang berarti. Kita udah masuk ke dalam akhir dari pembahasan ketiga, yaitu seni bercerita atau storytelling. Dalam PR kontemporer ini menceritakan cerita yang kuat dan relevan untuk menciptakan hubungan emosional antara organisasi dan juga publik. Nah, PR sendiri ini harus menguasai seni bercerita untuk mengkomunikasikan nilai, misi, cerita di balik merek atau organisasi mereka.
Nah, dengan menggunakan narasi yang menarik, PR ini dapat mempengaruhi persepsi, membangun kepercayaan, dan juga memotivasi tindakan dari audiens mereka. Bercerita sendiri selalu menjadi bagian dasar dari komunikasi manusia, dan dalam PR kontemporer, hal ini memerankan peran penting dalam menarik perhatian dan juga mendorong keterlibatan. Dengan membuat narasi yang menarik, para profesional PR berbondong-bondong menembus kebisingan dan juga meninggalkan dampak yang bertahan lama. Salah satu aspek kunci dari storytelling adalah membuat narasi yang menarik dan terhubung dengan audiens. Hal ini dapat melibatkan identifikasi nilai-nilai inti, misi, dan juga aspek-aspek unik dari sebuah merek atau organisasi. Dengan menenun elemen-elemen ini ke dalam narasi, para profesional PR dapat menciptakan cerita menawan dan menarik perhatian dan imajinasi audiens target mereka. Adapun aspek penting dari bercerita dalam PR adalah keaslian. Audiens saat ini lebih menghargai keaslian daripada sebelumnya. Dan para profesional PR perlu menciptakan narasi yang asli, transparan, dan berakar pada kebenaran. Penceritaan yang otentik membantu membangun kepercayaan dan juga kredibilitas, yang sangat penting dalam menjaga hubungan kuat dengan para pemangku kepentingan tertentu. Nah, selain keaslian ada lagi, yaitu membangkitkan emosi. Cerita yang dibuat dengan baik harus membangkitkan emosi, memicu rasa ingin tahu, dan menciptakan rasa keaslian. Cerita tersebut ini harus beresonansi dengan nilai-nilai dan aspirasi audiens, entah itu kegembiraan, empati, ataupun narasi. Sangat penting bagi kalian untuk diingat bahwa mendongeng lebih dari sekedar kata-kata. Elemen visual seperti gambar, video, dan juga infografis dapat meningkatkan pengalaman bercerita. Memanfaatkan konten multimedia dapat membuat cerita lebih menarik dan mudah diakses, terutama di era digital saat ini, di mana komunikasi visual sangatlah efektif. Penceritaan visual juga menjadi semakin penting dalam PR kontemporer. Platform seperti Instagram maupun TikTok yang akhir-akhir ini berujung naik pangkat menyediakan lingkungan yang kaya akan visual di mana dapat berbagi cerita melalui gambar, video, dan konten kreatif, serta dapat membangkitkan emosi yang kuat dan meninggalkan kesan mendalam bagi audiens. Terdapat 3 susunan penting dalam menguasai seni bercerita, dan berikut adalah yang perlu pertimbangkan. Kalian harus mengenali audiens, pahami nilai, minat, dan juga aspirasi dari audiens. Yang kedua jadilah otentik. Keaslian ini sangat penting dalam bercerita, terutama setia pada identitas dan juga nilai-nilai yang kepribadianmu tangguhkan. Dan jangan takut untuk menunjukkan kerentanan dan berbagi pengalaman nyata. Yang ketiga pastinya menggunakan media yang beragam, dan juga kalian harus menjelajahi berbagai media dan platform untuk menceritakan kisahmu. Manfaatkan konten visual, video, maupun podcast, dan media sosial untuk melibatkan audiens dengan cara yang unik. Namun, seni bercerita dalam PR kontemporer tidak hanya tentang membuat cerita yang menarik, tetapi juga tentang mendengarkan dan berinteraksi dengan audiens. PR ini harus mampu menangkap cerita publik, menyuarakan kepentingan mereka, dan menciptakan ruang untuk dialog yang produktif. Ini akan membantu membangun koneksi yang lebih dalam dan berkelanjutan dengan publik. Nah, itulah pembahasan kita mengenai melepaskan kekuatan PR kontemporer melalui merangkul keragaman, memanfaatkan teknologi pemasaran, dan seni bercerita. Dalam dunia ini yang terus berubah, PR harus tetap beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di video berikutnya.